Manusia dari kelompok 7 yang beranggotakan 1. Rizky Raya Anindya Putra dengan NIM 20221011061, 2. Valensi Anggraini dengan NIM 20221011071, dan saya sendiri Novia Cynthia Dewi dengan NIM 202101053. Sebelum itu, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dosen pengampu kami, Dr. Amin Nur PED, SAG MPDI, atas bimbingan dan arahannya, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas pendidikan agama Islam di STIEA Salatiga. Juga terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah berkenan bertanya di materi kami yang bertema peran dan fungsi agama bagi kehidupan manusia. Sebelum itu, mohon maaf karena keterbatasan waktu, maka kami tidak bisa menjawab semua pertanyaan teman-teman, dan untuk itu kami hanya akan menjawab 5 pertanyaan yang telah diberikan oleh teman-teman. Pertama, pertanyaan yang ditanyakan oleh Mas Denny Fauzan dengan NIM 2022-10-1021 dan Mbak Nabila Madarina dengan NIM 2022-10-1049, yaitu apa peran agama dalam kehidupan sosial? Agama dalam kehidupan sosial digunakan untuk menolong dan menjaga norma-norma sosial dan kontrol sosial. Menurut Rahmat 2020, agama dalam kehidupan individu selain menjadi motivasi dan nilai etik, agama juga merupakan harapan. Artinya, agama memberikan kemantapan batin, rasa bahagia, rasa terlindungi, rasa sukses, dan rasa puas. Perasaan positif ini lebih berlanjut dan akan menjadi pendorong untuk berbuat sesuatu. Yang kedua, pertanyaan yang ditanyakan oleh Mas Turki Abdullah dengan NIM 2022-10-1076, yaitu apakah budaya bisa menggantikan agama sebagai saluran spiritualisasi manusia kepada Allah SWT? Menurut C. Joy Arun, antropolog agama dari India, menjawab tidak bisa. Dalam sejarahnya, budaya tidak pernah menghasilkan agama. Lain halnya dengan agama, ia dapat menghasilkan budaya. Dengan demikian, agama dapat menjadi saluran kelahiran budaya, sistem interaksi manusia, atau dilahirkan dari agama yang selanjutnya menjadi budaya. Agama dan budaya harus dipetakan secara jelas, supaya terlihat mana budaya dan mana agama, agar tidak keliru dan tertukar substansi keduanya. Pertanyaan yang ditanyakan oleh Mbak Dela Erawati dengan NIM 2022-10-1023, Mbak Lohayu Rengganis dengan NIM 2022-10-1043, Mbak Marsandeliani dengan NIM 2022-10-1045, dan Mbak Nafika Riza dengan NIM 2022-10-1050. Itu apa yang dimaksud dengan metode monoteisme? Monoteisme dalam bahasa Arab adalah tauhid yang berarti satu. Secara umum, monoteisme adalah kepercayaan bahwa Tuhan adalah satu dan berkuasa penuh atas segala sesuatu. Kebenaran seseorang dalam Islam diukur dari penyerahan dirinya secara total kepada ajaran Allah SWT. Penyerahan diri yang dimaksud adalah menempatkan diri sebagai hamba Tuhan. Maksudnya, hidup karena mencari keridhaan Allah dan tidak lagi hidup untuk kepentingannya sendiri. Karena dengan demikian, pemeluk Islam dianggap kufah dalam beragama. Baik, jadi saya menjawab pertanyaan dari Mbak Dina Khairunisa dengan NIM 2022-10-1007. Pertanyaannya yaitu, apa yang akan terjadi apabila manusia sebagai para pemeluk agama tidak memiliki sikap toleransi? Baik. Jawabannya adalah, pada dasarnya dalam beragama, jika seseorang memaksakan kehendak beragama itu tidak boleh, apalagi juga mengganggu, itu tidak dibenarkan. Dipersilakan seseorang memilih agama dan kepercayaannya masing-masing, manakala sikap dan pandangan itu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh pemeluk agama, maka sebenarnya tidak akan terjadi masalah. Mereka yang beragama Islam beribadah ke masjid, yang Kristen ke gereja,
dan demikian pula yang lainnya. Jika perilaku toleransi diterapkan, maka akan tercipta kehidupan bermasyarakat yang damai. Namun, jika tidak adanya sikap toleransi, maka akan menjadikan masyarakat yang tidak rukun dan sikap tidak saling menghargai, bahkan perpecahan konflik. Kemudian pertanyaan dari Rian Abdul Hidayatullah dengan NIM 2022101060. Pertanyaannya adalah, di zaman sekarang ini, apakah agama masih berperan penting dalam kehidupan manusia? Agama berperan sangat penting dalam mengatur sendi-sendi kehidupan manusia dan mengarahkannya kepada kebaikan bersama. Agama dan beragama adalah satu kesatuan, namun memiliki makna yang berbeda. Agama merupakan sebuah ajaran kebaikan yang menuntun manusia kembali kepada hakikat kemanusiaannya. Beragama artinya kita berupaya belajar untuk mengamalkan ajaran agama dalam setiap aspek kehidupan. Hal ini agar terjalin hubungan yang indah dan harmonis antar sesama, alam semesta maupun dengan Tuhan. Pertama, ajaran agama berperan dalam menghidupkan nilai-nilai luhur moralitas. Agama Konghucu mempunyai tujuan untuk menghidupkan nilai-nilai moralitas agar umat menjadi berbudi pekerti, dapat menjadi insan Confucian, dapat menjadikan dirinya berguna buat keluarga, masyarakat, agama, bangsa, dan negara. Ajaran agama Konghucu menitik beratkan pada nilai-nilai luhur yang menuju kepada prinsip-prinsip kebaikan. Kedua, agama menjadi sumber kekuatan semangat bagi umat dalam menjalani rutinitas kehidupan. Nilai-nilai spiritualitas agama dapat menghidupkan kekuatan dalam diri umat untuk mampu menghadapi berbagai permasalahan dalam hidup dan berperan sebagai benteng kokoh yang melindunginya dari serangan keputusasaan dan hilangnya harapan. Ketiga, yang tidak hanya berguna buat dirinya pribadi, tetapi akan dapat menjadikan dirinya berguna buat keluarga, masyarakat, agama, bangsa, dan negara. Ajaran agama Konghucu menitik beratkan pada nilai-nilai luhur yang menuju kepada prinsip-prinsip kebaikan. Kedua, agama menjadi sumber kekuatan semangat bagi umat dalam menjalani rutinitas kehidupan. Nilai-nilai spiritualitas agama dapat menghidupkan kekuatan dalam diri umat untuk mampu menghadapi berbagai permasalahan dalam hidup dan berperan sebagai benteng kokoh yang melindunginya dari serangan keputusasaan dan hilangnya harapan. Ketiga, agama berperan menjadi pegangan dan pedoman hidup bagi umatnya, sekaligus menjadi tolok ukur yang mengatur tingkah laku penganutnya dalam kehidupan sehari-hari. Baik atau tidaknya tindakan seseorang tergantung pada seberapa taat dan seberapa dalam penghayatan terhadap ajaran agama yang dia anutnya. Mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih kepada narasumber dan mohon maaf jika jawaban yang telah kami sampaikan belum sesuai dengan seperti apa yang diharapkan. Untuk itu, kepada dosen pengampu Bapak Dr. Amin Nur PED, SAG MPDI, berkenan menambah atau menguatkan jawaban kami. Sekian dari kami. Apabila ada salah kata dan ketidaksesuaian jawaban dari kami, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.